Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan hingga detik ini kita masih bisa bersama-sama dalam perjalanan ilmu dan renungan yang penuh makna. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, saya ingin mengajak semuanya untuk mendukung channel ini agar terus istiqomah menyajikan konten penuh manfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk apresiasi sederhana tapi bermakna besar. Tuliskan komentar Anda di bawah video ini sebagai tanda keterlibatan dan interaksi. Serta yang paling penting, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dukungan dari Anda adalah energi yang membuat channel ini terus berjalan, terus menyalakan cahaya pengetahuan, dan terus menjadi wasilah kebaikan yang mudah-mudahan Allah catat sebagai amal jariah untuk kita semua. Dalam pembahasan kali ini, kita akan masuk ke sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang bagaimana menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, antara ambisi duniawi dan ketenangan spiritual, antara mengejar rizki dan menjaga hati tetap ikhlas. Tema ini bukanlah sekedar konsep, melainkan sebuah realitas hidup yang setiap orang pasti mengalaminya. Ada kalanya kita begitu bersemangat bekerja, mengejar target, mengumpulkan harta, membangun bisnis. Tetapi di sisi lain, hati kita terasa hampa, lelah, bahkan gelisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Ayat ini seolah menampar kesadaran kita bahwa dalam hidup, seringkali kita sibuk mengejar sesuatu yang fana hingga melupakan hakikat keberadaan kita di dunia ini. Manusia berlari mengejar kekayaan, harta, kedudukan, nama besar, bahkan validasi sosial, tetapi akhirnya semua itu akan ditinggalkan ketika kita menghadap Allah. Inilah peringatan yang begitu relevan untuk kita renungkan. Sahabat sekalian, coba kita tengok kehidupan sehari-hari kita. Betapa banyak orang bangun pagi bukan karena semangat ibadah, tetapi karena alarm pekerjaan, notifikasi target, atau desakan cicilan. Betapa banyak orang minum kopi bukan untuk menikmati aroma dan rasa nikmatnya, tetapi untuk menahan kantuk akibat rapat tanpa ujung. Kita berada di tengah-tengah budaya hustle, budaya kerja tanpa henti, seolah-olah semakin sibuk berarti semakin sukses. Padahal jiwa kita kering, doa menjadi formalitas, hati tertekan, bahkan keluarga terlupakan. Disinilah pentingnya kita membahas tema spiritual finance, sebuah jalan untuk menata hubungan kita dengan uang, dengan rizki, dengan dunia, dan sekaligus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan keseimbangan. Kita boleh bekerja keras, boleh kaya raya, boleh membangun bisnis yang besar, tetapi jangan pernah lupa bahwa semua itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di duniawi. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Nah, sahabat sekalian, pembahasan kita dalam video ini akan menjadi perjalanan panjang. Kita akan membongkar bagaimana leluhur Nusantara dulu melihat keseimbangan antara harta dan jiwa. Bagaimana budaya modern mengubah cara pandang kita terhadap uang. Dan bagaimana ajaran Islam serta hukum-hukum semesta memberikan pedoman agar kita tidak terjebak dalam lingkaran setan kapitalisme yang mencekik.
kita akan membedah fenomena hustle culture, ilusi media sosial, mentalitas scarcity, hingga akhirnya menemukan jalan keluar berupa spiritual finance, sebuah pola pikir yang menempatkan uang sebagai hamba, bukan tuan. Dalam bab pembukaan ini, saya ingin Anda semua membuka hati dan pikiran. Jangan hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi resapi dengan jiwa. Karena apa yang akan kita bahas bukanlah sekedar cara menambah penghasilan atau cara cepat kaya, tetapi tentang bagaimana agar kita bisa hidup lebih merdeka, tenang, dan selaras dengan fitrah kita sebagai manusia yang beribadah kepada Allah. Maka marilah kita bersama-sama melangkah dalam perjalanan ini. Saya mengajak Anda bertahan hingga akhir video, karena di setiap bagian akan ada hikmah, pelajaran, dan kunci-kunci praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Jangan lupa sekali lagi, dukung channel ini dengan subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, dan siapa saja yang Anda cintai. Bisa jadi dengan satu klik, Anda telah mencari jalan hidayah, jalan inspirasi, bahkan jalan perubahan hidup seseorang. Sahabatku sekalian, mari kita mulai masuk ke inti pembahasan kita. Pada bab sebelumnya, kita sudah membuka pintu dengan kesadaran bahwa hidup ini membutuhkan keseimbangan. Kita tidak bisa hanya sibuk mengejar dunia, dan kita juga tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dunia dengan dalih ibadah. Allah menempatkan kita di bumi ini sebagai khalifah, bukan sekedar makhluk yang duduk menunggu rizki jatuh dari langit. Mari kita resapi firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan adalah ujian. Rizki yang kita cari, uang yang kita kejar, bisnis yang kita bangun, semuanya hanyalah alat ujian. Apakah dengan semua itu kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Coba kita lihat kenyataan sehari-hari. Banyak orang terjebak dalam mindset bahwa uang adalah tujuan hidup. Mereka bangun tidur langsung memikirkan angka di rekening, memikirkan grafik bisnis, memikirkan bagaimana cara menambah aset. Padahal uang hanyalah alat, bukan tujuan. Uang ibarat pisau, bisa dipakai untuk memasak makanan yang bergizi atau untuk melukai orang lain. Uang itu netral, manusialah yang memberi nilai padanya. Dalam dunia modern, kita sering melihat fenomena hustle culture, budaya kerja tanpa henti. Seolah-olah semakin sibuk semakin hebat, semakin lelah semakin bangga. Padahal Rasulullah SAW memberikan contoh keseimbangan yang indah. Beliau adalah seorang pedagang sukses, seorang pemimpin negara, sekaligus seorang hamba Allah yang paling taat dalam ibadah. Waktu beliau terbagi dengan sangat seimbang. Ada waktu untuk berdagang, ada waktu untuk umat, ada waktu untuk keluarga, dan ada waktu khusus untuk Allah. Bandingkan dengan kondisi kita hari ini. Betapa sering kita kehilangan waktu untuk keluarga karena sibuk bekerja. Betapa sering kita lupa sholat tepat waktu karena meeting. Betapa sering kita mengabaikan hati kita sendiri karena sibuk mengejar validasi dunia. Semua itu adalah tanda bahwa kita sedang diperbudak uang, bukan menguasainya. Sahabatku, tahukah Anda bahwa uang sebenarnya hanyalah energi? Dalam ilmu ekonomi, uang hanyalah alat tukar. Dalam filsafat, uang adalah simbol kepercayaan. Nilainya tidak terletak pada kertas atau logamnya, tetapi pada kepercayaan masyarakat bahwa kertas itu bisa ditukar dengan barang atau jasa. Jika suatu hari kepercayaan itu runtuh, maka uang hanyalah kertas biasa. Bukankah ini membuktikan bahwa uang sejatinya hanyalah ilusi kolektif? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awladi kamathali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur menjadi debu. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat ini menegaskan bahwa dunia hanyalah permainan dan hiasan. Harta yang kita banggakan bisa hilang dalam sekejap. Lihatlah berapa banyak orang kaya raya yang tiba-tiba jatuh miskin karena krisis. Lihatlah berapa banyak pengusaha besar yang harus bangkrut karena salah strategi. Semua itu mengingatkan kita bahwa uang bukanlah fondasi utama kehidupan. Fondasi yang sejati adalah iman dan amal. Namun jangan salah paham, Islam tidak pernah melarang kita menjadi kaya. Justru banyak sahabat Nabi yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf misalnya, beliau adalah sahabat yang sangat kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya jauh dari Allah. Beliau tetap zuhud, tetap dermawan, bahkan tetap rendah hati. Perbedaan terletak pada orientasi hati. Harta ada di tangan, bukan di hati. Sahabat sekalian, ketika kita memahami bahwa uang hanyalah alat, kita akan berhenti memperbudak diri kita untuknya. Kita akan mulai menempatkan uang sesuai porsinya. Kita akan bekerja keras, tetapi tidak melupakan ibadah. Kita akan mencari rizki, tetapi tidak menghalalkan segala cara. Kita akan kaya, tetapi tetap dermawan. Keseimbangan inilah yang menjadi inti dari spiritual finance, sebuah konsep bahwa rizki bukan hanya angka, tetapi energi. Rizki bukan hanya harta, tetapi ketenangan jiwa. Rizki bukan hanya uang di rekening, tetapi keberkahan dalam hidup. Berapa banyak orang yang punya miliaran di rekening, tetapi hidupnya gelisah, tidak bisa tidur nyenyak dan penuh rasa takut kehilangan. Sebaliknya, ada orang yang sederhana secara harta, tetapi hidupnya penuh ketenangan, penuh syukur, penuh kebahagiaan. Inilah yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya, bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati. Kaya hati adalah ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kaya hati adalah ketika kita bisa tetap bersyukur meski keadaan sulit. Kaya hati adalah ketika kita tetap tenang meski dunia bergejolak. Dan itulah kekayaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Sahabatku, coba kita renungkan kembali wejangan leluhur Nusantara. Mereka selalu menekankan pentingnya keseimbangan. Orang Jawa mengenal pepatah urip iku urup, hidup itu menyala, memberi cahaya. Orang Bugis mengenal falsafah sirina pace, harga diri dan solidaritas. Semua itu adalah ajaran tentang bagaimana kita menempatkan harta dalam kehidupan. Harta boleh dicari, tetapi jangan sampai merusak jiwa. Rezeki boleh dikejar, tetapi jangan sampai membuat kita lupa pada doa. Jika kita bisa menyeimbangkan ini semua, maka hidup kita akan lebih tenang. Uang akan datang bukan karena kita memaksanya, tetapi karena kita menariknya dengan energi syukur, doa, dan ikhtiar yang benar. Seperti magnet yang menarik logam, energi spiritual kita akan menarik rizki ketika hati kita selaras dengan kehendak Allah. Maka sahabat sekalian, mari kita belajar menempatkan uang sesuai porsinya. Jangan jadikan uang sebagai tuan yang kita sembah, tetapi jadikan ia hamba yang kita kendalikan. Jangan jadikan rizki sebagai tujuan akhir, tetapi jadikan ia sebagai kendaraan untuk menuju ridha Allah.
Di bab selanjutnya, kita akan lebih dalam membahas bagaimana cara praktis untuk membangun mindset spiritual finance. Kita akan belajar bagaimana mengubah pola pikir dari scarcity menjadi abundance, bagaimana mengelola uang dengan energi syukur, dan bagaimana doa dan amal bisa membuka pintu rizki yang tidak disangka-sangka. Sahabatku sekalian, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang kita membahas tentang bagaimana hidup bisa selaras antara dunia dan akhirat, antara materi dan spiritualitas, antara uang dan jiwa. Dari awal kita telah mengurai bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Kita sudah belajar bahwa mengejar uang tanpa arah ibarat mengejar fata morgana di padang pasir, selalu tampak dekat tetapi sejatinya menjauh. Dan kita pun menyadari bahwa ketika kita menata hati, ketika kita mengisi hidup dengan syukur, qanaah dan tawakal, uang justru datang mendekat dengan sendirinya. Sahabatku, mari kita renungkan sejenak kehidupan manusia di zaman modern ini. Betapa banyak orang yang hidup dalam lingkaran tak berujung. Bangun pagi terburu-buru, bekerja siang malam, pulang dengan tubuh letih, tidur sebentar, lalu esoknya mengulang pola yang sama. Semua itu demi uang. Tetapi, apakah benar uang adalah alasan utama mereka hidup? Jika kita gali lebih dalam, sejatinya mereka ingin bahagia, ingin damai, ingin keluarga sejahtera. Tetapi sayangnya, banyak yang tertipu jalan, mereka mengira bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli dengan angka di rekening. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megah antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu melihatnya kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta ridhonya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat ini menampar kesadaran kita. Dunia ini sementara, harta hanyalah fata morgana yang bisa lenyap sewaktu-waktu. Maka betapa ruginya jika seluruh energi hidup kita habis hanya untuk mengejar ilusi ini. Sahabatku, Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Beliau seorang pemimpin besar, seorang panglima perang, seorang pedagang sukses, tetapi beliau tetap hidup sederhana. Rumah beliau sederhana, kasur beliau hanyalah pelepah kurma, makanan beliau seringkali hanya kurma dan air. Namun dari kesederhanaan itulah terpancar ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh seluruh harta dunia. Ketika para sahabat bertanya, mengapa beliau tidak meminta kekayaan yang lebih besar? Beliau menjawab bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, seperti seorang musafir yang berhenti sebentar berteduh di bawah pohon lalu meninggalkannya. Inilah pesan penting. Kita boleh bekerja, boleh sukses, boleh kaya raya, tetapi jangan jadikan kekayaan sebagai rumah abadi. Jadikanlah ia kendaraan, jadikanlah ia bekal menuju akhirat. Sahabatku, mari kita renungkan kembali konsep spiritual finance yang kita bahas. Ia bukan sekedar teori motivasi, ia adalah pengingat bahwa rezeki itu bersumber dari Allah, bahwa uang hanyalah titipan, dan setiap rupiah yang kita terima akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana ia didapat, untuk apa ia digunakan, dan apakah ia membawa keberkahan atau justru membawa murka Allah. Bayangkan suatu hari kita berdiri di hadapan Allah. Kita diminta mempertanggungjawabkan harta kita. Tidak ada lagi rekening, tidak ada lagi investasi, tidak ada lagi rumah atau mobil mewah. Yang ada hanyalah catatan amal. Apakah kita pernah menolong orang miskin dengan harta itu? Apakah kita pernah membangun masjid, menyekolahkan anak yatim, atau sekedar memberi makan orang yang kelaparan? Jika ya, maka harta itu menjadi cahaya.
Tetapi jika tidak, harta itu berubah menjadi beban yang memberatkan langkah kita menuju surga. Maka mari kita jadikan setiap rupiah yang kita miliki sebagai jalan menuju kebaikan. Jangan sampai uang yang seharusnya menjadi hamba justru berubah menjadi tuan yang menjerat kita. Jadikanlah uang sebagai saksi amal soleh kita. Sahabatku, hidup ini singkat. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Bisa jadi hari ini kita masih sibuk menghitung saldo rekening, tetapi esok kita sudah dibaringkan di liang lahat. Di sana tidak ada yang tersisa kecuali amal. Harta yang kita tumpuk akan berpindah tangan. Jabatan yang kita banggakan akan dilupakan. Rumah yang kita bangun megah akan ditinggalkan. Hanya amal soleh, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat yang akan menemani kita. Karena itu, mari kita tata ulang orientasi hidup kita. Jangan biarkan diri kita menjadi budak sistem kapitalisme yang menguras jiwa. Jangan biarkan uang mengatur hidup kita. Biarkan kita yang mengatur uang dan gunakanlah ia untuk sesuatu yang abadi. Sahabatku sekalian, sampai di sini perjalanan kita di video kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang sudah menyimak dengan sabar. Terima kasih pula kepada yang sudah mendukung channel ini dengan cara sederhana, entah dengan memberikan komentar, like, atau membagikan video ini ke teman-teman. Semua itu adalah bentuk energi kebaikan yang akan kembali kepada Anda. Sebelum kita benar-benar menutup, izinkan saya mengingatkan kembali. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentar Anda di bawah tentang apa yang paling menyentuh hati dari pembahasan ini, dan tentu saja tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dukungan kecil Anda adalah bahan bakar besar bagi channel ini untuk terus hidup dan berkembang. Dan jangan lupa, setelah video ini selesai, silahkan lanjut menonton video berikutnya di channel ini. Karena setiap episode yang kami hadirkan adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menata hati, menata pikiran, dan menata rezeki. Insya Allah, dengan istiqomah, hidup kita akan semakin dekat kepada ridho Allah. Akhir kata, marilah kita tutup dengan doa. Agar Allah melimpahkan rizki yang berkah kepada kita semua, menjaga hati kita dari keserakahan, dan menjadikan harta yang kita miliki sebagai jalan menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, mari kita melangkah lebih dalam. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan, dan bahwa rezeki adalah energi yang datang melalui keseimbangan hati. Sekarang mari kita selami lebih jauh bagaimana sebenarnya proses spiritual finance ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia memiliki hubungan unik dengan uang. Ada yang menjadikannya sahabat, ada yang menjadikannya musuh, ada pula yang menjadikannya berhala. Dari kecil, kita sudah dijejeli banyak sekali narasi tentang uang. Ada orang tua yang selalu bilang, uang itu susah dicari, jadi jangan boros. Ada pula yang menekankan, kalau mau dihargai orang, kamu harus kaya. Semua itu secara tidak sadar masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan apa yang masuk ke bawah sadar akan membentuk vibrasi yang kita pancarkan kepada semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Ia mengajarkan bahwa syukur bukan hanya sikap batin, tetapi hukum spiritual yang nyata. Syukur mengalirkan rezeki, sementara kufur menutupnya. Maka orang yang hidup dengan keluhan, dengan rasa kurang, dengan ketakutan berlebihan, secara tidak sadar sedang menutup pintu rezekinya sendiri. Sahabatku, coba kita perhatikan fenomena sehari-hari. Ada orang yang gajinya besar, tetapi selalu merasa kurang. Setiap bulan ia gelisah karena cicilan menumpuk, meski sebenarnya penghasilannya cukup untuk hidup sederhana. Sebaliknya, ada orang yang gajinya biasa-biasa saja, tetapi selalu tampak tenang. Ia mampu berbagi, ia mampu tersenyum, bahkan mampu menabung. Apa bedanya? Bukan pada jumlah uang, tetapi pada vibrasi hatinya. Dalam tasawuf, hal ini disebut sebagai qanaah, yaitu merasa cukup. Rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha, melainkan mengakui bahwa apapun yang kita miliki hari ini adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita.
Rasa cukup membuat kita berhenti mengejar validasi orang lain, berhenti membandingkan isi dompet kita dengan dompet tetangga, dan berhenti memandang harta orang lain sebagai ukuran harga diri. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa keberuntungan bukan hanya pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang puas dan tenang. Namun tentu kita tidak bisa hanya berkata, "Saya cukup," lalu berhenti bekerja. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar, bekerja, dan menafkahi diri serta keluarga. Bedanya, ketika hati kita qanaah, pekerjaan kita tidak lagi diliputi kecemasan yang berlebihan. Kita bekerja dengan ikhlas, tanpa harus menghalalkan segala cara, tanpa harus menjadikan uang sebagai berhala. Sahabatku, di dunia modern banyak sekali jebakan yang membuat kita lupa pada prinsip qanaah. Media sosial misalnya, setiap hari menampilkan standar hidup yang sulit dicapai. Kita melihat orang lain liburan ke luar negeri, makan di restoran mewah, membeli barang-barang branded. Tanpa sadar, kita membandingkan diri kita dengan mereka. Padahal kita tidak pernah tahu apakah yang mereka tampilkan itu sungguh nyata atau hanya pencitraan belaka. Banyak orang berhutang hanya demi terlihat kaya di media sosial. Inilah jebakan modern yang membuat hati selalu gelisah. Allah sudah mengingatkan kita dalam surat At-Takasur ayat 1-2. "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini menegaskan bahwa sikap bermegah-megahan hanya akan membawa kita pada kelalaian, bahkan sampai mati pun kita masih belum puas. Maka sahabatku, jangan sampai kita terjebak pada permainan tak berujung ini. Kalau kita mau jujur, banyak sekali orang yang kehilangan jati diri karena terjebak dalam perlombaan ilusi. Mereka bekerja siang malam, bukan lagi untuk kebutuhan, tetapi untuk gengsi. Mereka mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan iman demi terlihat sukses. Inilah yang disebut dengan budak uang. Padahal sejatinya, uang akan datang lebih mudah ketika kita tidak lagi mengejarnya dengan panik. Sama seperti kucing yang kabur ketika kita kejar-kejar, tapi datang mendekat ketika kita duduk tenang sambil memberi ruang. Begitu juga dengan rezeki. Semakin kita panik mengejarnya, semakin ia menjauh. Tetapi semakin kita tenang, bersyukur, dan tetap berikhtiar, semakin mudah ia mengalir. Dalam ilmu modern ini dikenal sebagai law of attraction, hukum tarik-menarik. Tetapi Islam mengajarkan lebih dari itu, yaitu tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah buta, tetapi keseimbangan antara ikhtiar maksimal dengan keyakinan penuh bahwa Allah lah yang menentukan hasilnya. Rasulullah bersabda, "Ikatlah ontamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini sederhana, tetapi sangat dalam. Ia mengajarkan kita harus tetap berusaha sekuat tenaga, tetapi setelah itu serahkan hasil kepada Allah. Dengan tawakal hati kita menjadi tenang, kita tidak lagi cemas jika hasil tidak sesuai harapan, karena kita percaya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Sahabatku sekalian, ketika kita menata hubungan dengan uang melalui qanaah, syukur dan tawakal, maka pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah sendiri menjanjikan dalam surat At-Talaq ayat 23, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Betapa indah janji Allah ini. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah kita hitung, tidak pernah kita prediksi, bahkan tidak pernah kita duga. Sahabatku, mari kita rasapi kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaannya. Suatu hari ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa apa-apa. Namun ketika salah satu sahabat menawarkan harta untuk dibagi dua, Abdurrahman menolak dengan halus dan berkata, "Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar." Dengan kejujuran, kerja keras dan doa, dalam waktu singkat Abdurrahman menjadi pedagang sukses. Kekayaannya mengalir, tetapi beliau tetap rendah hati dan dermawan. Inilah bukti nyata bahwa uang bukan musuh spiritualitas. Kekayaan bisa bersanding dengan iman, asal hati kita tidak terikat padanya.
Sekarang mari kita tarik ke dunia modern. Banyak sekali orang yang mengira spiritual finance hanya teori mistis. Padahal ia sangat nyata. Lihatlah pengusaha yang selalu memulai hari dengan doa, yang selalu meniatkan bisnisnya untuk memberi manfaat, yang tidak pernah lupa sedekah. Bisnisnya justru lebih lancar, timnya lebih solid, dan rezekinya lebih berkah. Sebaliknya, ada orang yang licik dalam bisnis, curang pada pelanggan, menipu dalam transaksi. Mungkin sesaat ia kaya, tapi lambat laun rezekinya bocor. Ia kehilangan kepercayaan orang, bisnisnya runtuh, hatinya pun gelisah. Itulah bedanya rezeki yang berkah dan rezeki yang penuh kutukan. Rezeki berkah bukan hanya soal jumlah, tetapi soal ketenangan dan keberlanjutan. Rezeki berkah membuat hati kita tenang, keluarga harmonis, dan ibadah khusyuk. Sementara rezeki yang otor, meski banyak, hanya membuat hati gelisah, keluarga retak, dan ibadah kosong. Sahabatku, spiritual finance juga mengajarkan kita untuk selalu berbagi. Dalam Islam ada zakat, infak, dan sedekah. Semua itu bukan sekedar ritual, tapi cara Allah mengajarkan hukum energi. Dengan memberi, kita tidak kehilangan, justru kita membuka aliran rezeki yang lebih besar. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Logika dunia mungkin berkata, jika kita memberi, maka harta kita berkurang. Tetapi logika langit berkata, jika kita memberi, maka harta kita bertambah. Karena Allah lah yang menambahkan, bukan logika manusia. Sahabatku sekalian, inilah inti dari spiritual finance. Kita tidak diminta untuk berhenti mengejar dunia, tetapi kita diajarkan untuk menata hati agar dunia tidak menguasai kita. Kita tidak dimarang menjadi kaya, tetapi diminta agar kekayaan itu membawa kita semakin dekat kepada Allah. Kita tidak diminta hidup miskin, tetapi kita diajarkan agar kekayaan tidak membuat kita sombong. Maka mari kita bersama-sama menata kembali mindset kita. Jangan lagi jadikan uang sebagai tuan. Jadikanlah ya hamba yang kita kendalikan. Jangan lagi jadikan rezeki sebagai tujuan akhir. Jadikanlah ia kendaraan untuk menuju ridha Allah. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana strategi praktis menyeimbangkan ambisi dunia dengan spiritualitas. Kita akan melihat bagaimana leluhur kita mengajarkan keseimbangan itu, bagaimana sains modern mendukungnya, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.